wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nama saya Nayara Revarizky Wibowo dari kelas 8 Abasyah B. So in this video, aku mau bercerita sirah nabawiyah. Come closer my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Bagaimana puasanya hari ini? Lancar kan? Semoga saat menyimak video ini Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. First of all, thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us some mercies and blessings. Peace be upon him, our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us from the darkness to the lightness. Kisah tentang salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan sifat tegasnya, yang memiliki badan yang sangat besar dan suka berkuda. Namun kemudian ketika hijrah dan memasuki Islam, ia menjadi seorang yang membawa catatan sejarah yang luar biasa bagi perkembangan Islam. Inilah kisah tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, muliakanlah Islam di antara dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab yang pada akhirnya memasuki Islam. Siapakah Umar? Umar adalah orang yang sangat tegas, sangat keras, sangat kasar, dan sangat suka bergulat. Umar ketika memiliki suatu keinginan pasti akan terjadi dan akan terwujud. Umar adalah orang yang sangat fanatik terhadap agama nenek moyangnya, sehingga keras permusuhannya terhadap Islam. Bagi Umar, karena Muhammad dan Islam, maka terjadilah perpecahan antara orang-orang Mekah ketika itu. Umar pun turut menjadi orang yang menyiksa orang-orang Muslim dari kalangan budak. Suatu malam, Umar bin Khattab berada di kaki gunung dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ummu Abdillah dan seorang anaknya bernama Abdullah. Maka Umar bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai wanita?" Dan sang wanita ini pun mengatakan, "Wahai Umar, aku adalah seorang muslim. Ketika di Mekah kalian senantiasa menyiksa kami. Sekarang izinkan kami untuk berhijrah, wahai Umar. Jangan kau halang-halangi kami." Apa kata Umar? "Wahai Ummu Abdillah, pergilah engkau, dan semoga keselamatan terjadi terhadapmu." Ummu Abdillah merasa heran. Dan Umar pun merasa heran akan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia membiarkan seorang wanita untuk berhijrah, padahal Umar adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Maka Umar pun akhirnya pulang dan merenungi kalimatnya tersebut. Dan keesokan harinya ia mengatakan, tidak bisa dibiarkan Muhammad ini. Gara-gara Muhammad ada seorang wanita yang mau berhijrah tengah malam. Gara-gara Muhammad, kakak, adik, ayah, ibu semua saling bermusuhan satu sama lain. Maka hari ini aku akan membunuh Muhammad, begitu kata Umar bin Khattab. Maka dengan baju perangnya dan pedang yang siap untuk terhunus, ia kemudian berjalan tergesa-gesa menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW. Namun di tengah perjalanan, Umar bin Khattab bertemu dengan Naim bin Abdillah. Naim adalah seorang muslim yang sebenarnya menyembunyikan keislamannya. Naim berkata, "Mau kemana engkau, wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku hendak membunuh Muhammad." "Tenang, kau lihat dulu ke rumah adikmu Fatimah, bahwa adikmu itu sesungguhnya juga adalah seorang muslim." Maka marahlah Umar. Umar yang tadinya hendak pergi ke rumah Rasulullah pun akhirnya pergi ke rumah adiknya Fatimah. Dan sayup-sayup terdengar Fatimah dan adiknya Sa'id bin Amr bin Nufail sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran.
Maka Umar pun mengetuk pintu tersebut dan mendobrak pintu tersebut dengan paksa, dan Umar mengatakan, "Apa yang kalian baca?" Said dan Fatimah awalnya menyembunyikan hal tersebut. Namun pada akhirnya Umar mengatakan, "Katakan padaku apa yang kalian baca, aku juga ingin membacanya." Umar bin Khattab pun akhirnya memukul Said, memukul Fatimah sehingga berdarahlah pelipis mereka. Berdarahlah sudut bibir mereka. Fatimah pun menangis dan Umar bin Khattab pun mulai tak tega melihat adiknya. Umar bin Khattab mengatakan, "Demi Lata dan Uzza, aku berjanji aku tidak akan melakukan apapun terhadap ayat-ayat tersebut. Tunjukkan padaku apa yang kalian baca." Maka Said dan Fatimah menyuruh Umar mandi terlebih dahulu, karena Umar tidak suci, tidak berhak untuk memegang sebuah mushaf yang suci. Maka Umar pun mandi dan kemudian membaca surah Thaha. Ketika Umar membaca surah Thaha, alangkah agung dan mulianya kalimat ini. Dan apa yang dilakukan oleh Umar? Apa yang dikatakan oleh Umar? "Tunjukilah aku tempat menuju Muhammad, karena aku ingin bersyahadat di depannya." Maka sang guru mengaji dari Fatimah dan Said yang bersembunyi bersama bernama Ka'bah pun mengantarkan Umar bin Khattab menuju ke rumah Arqam bin Abi Arqam, karena ternyata Rasulullah di sana bersama para sahabat. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, yang melihat Umar dari jauh mengatakan kepada seluruh sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, lihat, Umar itu datang. Aku akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Begitu katanya. Karena Hamzah mengira Umar bin Khattab akan mencelakai Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Rasul mengatakan, "Hamzah, sembunyilah di kamar, biar aku yang bertemu dengan Umar bin Khattab." Dan ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat berdebar hatinya karena mereka takut terjadi apa-apa dengan Rasul, Rasul memegang kedua pundak Umar bin Khattab dan digoncang-goncangkannya bahu tersebut. "Umar, hari ini saatnya engkau masuki Islam, wahai Umar. Apakah harus ada siksaan terhadap terlebih dahulu baru engkau masuki Islam, Umar?" Akhirnya Umar pun berlutut dan mengatakan, tanpa berucap yang lain-lain, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," kata Umar. Dan Rasulullah bertakbir, "Allahu Akbar," dan seluruh sahabat-sahabat bertakbir dengan kencang, "Allahu Akbar." Islam dimuliakan oleh Umar bin Khattab. Dan takbir tersebut terdengar sampai ke Ka'bah. Dan orang-orang kafir Quraisy mulai gelisah karena mendengar takbir tersebut. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada seluruh sahabat, "Siapa orang yang keras permusuhannya dengan Islam?" "Abu Jahal." "Siapa orang yang suka menyebarkan berita-berita?" "Jamil." Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab hari itu juga langsung datang untuk menemui Abu Jahal. Dan Abu Jahal menyambut Umar bin Khattab dengan gembira. Namun apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengatakan, "Abu Jahal, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." "Celakalah engkau wahai Umar," kata Abu Jahal yang langsung menutup pintunya begitu saja. Pun ketika di depan Jamil, Umar bin Khattab mengatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan kabar masuknya Islam tersebar pada seluruh penduduk Mekah. Apa yang terjadi? Umar dikeroyoki, Umar dipukuli dari pagi sampai petang, dan Umar tetap terus mengatakan keislamannya. Umar berkata kepada Rasulullah, "Rasul, kita ini ada di posisi yang benar. Mengapa kita harus takut, wahai Rasul? Mari kita berdakwah secara terang-terangan." Dan sejak saat itu, mulailah kaum muslimin berdakwah secara terang-terangan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Karena kehadiran Umar di dalam Islam, peristiwa itu dilanjutkan dengan peristiwa hijrah ke Madinah. Dan Umar bin Khattab menjadi pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah selanjutnya. Umar bin Khattab lah yang membawa peran luar biasa, menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, Al-Quds, Syams, dan yang lain-lain, membuat Islam semakin berjaya. Dan Umar bin Khattab yang menetapkan kalender Hijriah dan mengajarkan tarawih berjamaah seperti yang kita lakukan sekarang. Umar bin Khattab adalah inspirasi bagi kita semua.
Mudah-mudahan kita dapat mencontoh akhlak dan tauladan dari Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang mampu membedakan yang hak, yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Jadilah pribadi-pribadi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, insya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam, dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, pembuka apa yang terkunci, penutup apa yang telah lalu, pembela yang hak dengan yang hak, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah limpahkan salawat kepadanya, keluarganya, dan para sahabatnya dengan hak derajat dan kedudukan yang agung. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.